Artinya bohong ya ketika ada pembangunan PIK 2 itu mensejahterakan masyarakat sekitar. Bukan sekali pengkhianat ya tetap aja di pengkhianat. Jadi kakek buyut, nenek buyutnya pengkhianat. Sampai ke anaknya pengkhianat. Iya. Tapi kalau dari dulu dan kakek buyutnya itu pejuang, sampai sekarang anaknya pun pejuang. Begitu gitu. Karena sudah punya sejarah kita. Pengkhianat bangsa itu ya mereka. Orang-orang Indonesia yang bekerja kepada Belanda. Gitu. Jadi kan darah pengkhianat darah itu kan kental, King. Darah itu kental. Jadi tidak akan bisa terhapus karena DNA itu menurun dari nenek moyang sampai ke anak itu menurun. Jadi jangan pernah kita menjadi pengkhianat kalau nanti anak kita tidak menjadi pengkhianat. Begitu, King. Kuat, King. Darah itu gen Kuat banget tuh. Iya, bagi kamu masih muda, sayang kalau pikir anak muda itu kalau sampai terkontaminasi dengan uang. Iya banget tuh. Pada kemana ini, King? Kenapa Kang? Ya, Usman nongol tuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lembaran Jati aman. Aman. Kemarin kan udah ada berita tuh, Bang. Yang apa ya? Enggak, ini apa namanya? Ratusan warga Selembaran Jati terjerat rentenir. Iya. Itu gimana itu ceritanya? Bisa kayak gitu? Ironis, Bang. Ironisnya mah satu sisi pihak pengusaha dibangun untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Ya. Tapi di sisi lain kita King tangkap layar ya, King. Kita berdampingan yang pembangunan, tapi ada warga yang terjerat rentenir. Ini kan ironis. Di mana letak kesejahteraan itu sendiri? Makanya kalau dulu masih ada empang ada kali. Bang Usman ini benar. Apa, Bang? Jadi Bang Usman membenarkan bahwa yang masyarakat yang terjerat rentenir di Selembaran Jati itu kan berdampingan dengan PIK 2 ya? Nah iya, desa kami kan berdampingan. Bahkan ada sebagian wilayah, administrasi wilayah kan salah satunya masuk di dalamnya, sekitar 200 hektar lebih lah. Artinya bohong ya ketika ada pembangunan PIK 2 itu mensejahterakan masyarakat sekitar. Ya secara fakta kan kayak gitu. Ya faktanya masyarakat kan terjerat rentenir. Kan ironis ya, Bang. Jadi apa yang mereka sampaikan bahwa itu akan menambah ekonomi itu ternyata bohong ya? Bohong. Ya menurut saya bohong. Berarti apa yang terjadi di Serang pun juga kan sekarang mereka untuk pembangunan ya harusnya dia mencontoh yang sudah ada ya di Teluk Naga apa di Selembaran Jati ya di Kosambi ya. Ya seharusnya Kosambi Teluk Naga ini jadi sebuah pelajaran buat mereka yang belum terjamah seharusnya. Ini diiming-imingin CSR, lu pada kegelagapan. Oh, investasi masuk ke CSR-nya besar dan lain sebagainya. Ketawa saya dengar kayak gitu, Pak. Emang CSR itu pembagiannya untuk wilayah Selembaran Jati merata apa hanya sebagian orang doang, Bang? Ya untuk beberapa kelompok doang sih yang bisa merasakan itu. Tapi kalau saya lihat data CSR ya, di Selembaran Jati itu dari tahun 2021 itu udah keluar. Tetapi secara fakta itu nggak dirasakan. Ada beberapa yang nggak dirasakan lah. Masuk CSR-nya Selembaran Jati nggak masuk. Jadi di catatannya ada, tapi kenyataannya tidak terrealisasi. Nah, kenyataannya saya lagi nyariin ini yang mana ini CSR ini yang ada di Selembaran Jati. Oh iya. Jadi artinya memang hanya kelompok-kelompok orang yang dekat dengan PIK 2. Ya artinya jongos-jongosnya aja kali ya yang pada dapat mah ya.
Ya mungkin ya orang yang pandai lah, pandai dalam menstrategikan itu. Jadi benar itu ya bahwa berita yang disampaikan banyak yang terjerat apa namanya rentenir itu betul-betul sangat berdampingan sekali ya dengan eh, pengusaha PIK 2 itu ya. Artinya ya betul-betul orang yang ada di situ gitu ya kan. Iya, orang Artinya asli bukan orang luar. orang asli Selembaran Jati ya. Kalau dijumlahkan itu ada berapa itu semua total itu kan? Ya kalau dijumlah sih nggak tahu masalah jumlah mah. Namun kalau ngelihat apa namanya, bukan cuma rentenir doang sih masuk, beberapa koperasi pun masuk ke wilayah sini yang akhirnya himpitan-himpitan ekonomi itu ya, karena himpitan ekonomi mereka ngambil. Nah untuk nutupin ini akhirnya ngambil ono buat bayar ini. Nah akhirnya terjerat semua lingkaran Mamadi jadinya. Iya, ya cuma kan mereka menyampaikan kan dari PIK 2 itu dengan CSR-nya dapat mensejahterakan, kemudian ada pinjaman, kemudian apa namanya sekolah dan lain sebagainya. Ya kemudian CSR-nya itu kemana larinya kalau masih banyak masyarakat yang seperti itu ya kan? Ya artinya itu cuma janji manis aja ya dari mereka ya. Ya ada sih beberapa, kita nggak menolak. Jadi rakyat Serang harusnya belajar tuh dari Selembaran Jati. Ya artinya ada, tetapi memang tidak terlalu berpengaruh kepada masyarakat. Iya. Ya ada Ya beberapa gitu lah. Harusnya kan ini oh ya contohnya apa yang berpengaruh kan? ya contohnya di dalam masalah pendidikan, CSR apa namanya, pihak perusahaan mengadakan lahan dan gedung sekolah SD Salembaran 1 melalui CSR, dan itu pun menurut saya ya itu pun nggak gratis. Artinya Kang, ya tahu saya SDN Salembaran 1 itu adalah rislah dari tanah pemerintah yang sudah dibeli untuk lahan sekolah, kemudian digunakan oleh PIK 2. Nah, akhirnya kan dibangun tuh, diganti di tempat itu Salembaran yang, 1. ya itu yang saya mau bicarakan. Tanpa adanya itu kemungkinan CSR itu tidak ada. Kan gitu kan? Iya, itu adalah rislah itu. Jadi itu bukan CSR, sebetulnya itu mah rislah. Saya ngejar itu, Bang, dari 2017. Iya, iya. 2017 itu lahan yang dibeli oleh Pemda untuk Selembaran 1 sekolahan itu kan diuruk. Ya, betul. Diuruk dulu. Nah, negara dalam hal ini kalah. Kenapa nggak ada undang-undang perampasan? Iya. Giliran nama orang rakyat kecil, warga diusir. Menempatin tanah Pemda. Tapi ketika pengusaha, jadi tanah Pemda yang sudah jadi gini Bang, maaf saya potong. Jadi tanah Pemda yang udah dibeli untuk sekolah itu tidak ada komunikasi, jadi main uruk aja tuh langsung. Diuruk dulu. 2017 diuruk, 2018 saya naik ke Komisi 1 mempertanyakan masalah itu. Akhirnya viral 2018 ya. Muncullah pelang, baru muncul tuh pelang. Pelang bahwa tanah ini milik Pemda yang diperuntukkan untuk SDN Salembaran 1. Iya, iya. Dan pelang itu nggak bisa bertahan lama. Jangan lagi 1-2 hari. Jaman aja nggak kuat. Ya, akhirnya terjadilah rislah tahun 2020 itu. Dengan ada nota kesanggupan. Itu dari 2017 baru dibangun 2020. Dibangun apanya, Bang? Bangunannya. Ini bangunan belum lama. 2024. Oh, 24 ya. Artinya itu berlarut-larut tuh ya persoalan itu ya. Nah, setelah terjadinya rislah tahun 2020, kan terjadi rislah itu 2020, Bang. Tanah Pemda dijual ke pengusaha dan pengusaha bersedia mengadakan lahan yang sama, seluas sama ya 2.973 meter, kalau nggak salah. Plus bangunannya melalui CSR. Itu kan bunyi apa? Bunyi kesepakatannya, Mas. Jadi yang namanya PIK 2 ini bukan hanya tanah masyarakat, termasuk tanah Pemda, tempat pendidikan juga main gusur-gusur aja sama dia ya. Itu sih bukan tempat pendidikan, Bang, tanah kosong. Luar biasa. Tanah kosong. Iya, artinya kan tanah kosong yang digunakan untuk pendidikan kan. Iya, tujuannya untuk sekolah awalnya kan. Iya, iya, iya. Ya saya sih nggak melihat ke arah situ ya. Makanya dengan adanya pembangunan ya seharusnya bisa mensejahterakan masyarakat sekitar, itu harapan saya. Iya, artinya kan dengan berita yang viral itu kan saya sempat baca juga tuh Bang, bahwa memang banyak rakyat masyarakat Selembaran Jati itu yang terjerat rentenir itu. Ya, artinya
Ya seharusnya ketika memang tujuan pembangunan itu adalah mensejahterakan rakyat, harusnya tidak ada lagi dong orang-orang yang memang terjerat rentenir. Iya. Apalagi mereka menggembor-gemborkan bahwa CSR-nya ini sangat luar biasa, sangat banyak, termasuk pajak. Ya terus apa yang disampaikan itu ya hanya janji manis belaka sebetulnya. Artinya tidak sampai kepada sendi-sendi masyarakat. Kan itu intinya ya Bang, yang saya tangkap dari pembicaraan kita. Nah terus yang kedua adalah bahwa PIK 2 ini bukan hanya menggusur lahan warga, tetapi juga menggusur lahan yang akan digunakan untuk pendidikan, yaitu dari SD Salembaran 1 ya tadi ya. Salembaran 1. Ya kalau istilah gusur kan Bang gini ya. Kalau istilah gusur kan ada bangunannya biasanya. Kalau ini kan tanah kosong. Jadi tanah kosong yang diuruk gitu. Ya, artinya tetap saja itu kalau di undang-undang perluasan itu namanya dikuasai dulu fisiknya, baru diurus surat-suratnya kan gitu. Nah, artinya ada upaya penguasaan fisik yang dilakukan oleh pengusaha kan gitu tuh. Nah, harusnya kan etikanya adalah ya dibuatkan dulu nota kesepahamannya dengan dinas ya kan, dengan pemerintah baru. Iya, baru dikuasakan fisiknya, tetapi ini sebaliknya. Ya kalau kata Abang kemarin ditidurin dulu baru dinikahin gitu ya. Nah, jadi gitu. Nah, itulah kebiadaban mereka. Jadi berarti harusnya rakyat Serang ini harus banyak bertanya sama Bang Usman nih, harusnya nih. Banyak belajar. Ya, Serang juga mungkin daerahnya pengen maju, tetapi kita dukung investasi, kita dukung kemajuan, kita dukung. Saya pun nggak menolak tentang pembangunan. Namun pembangunan yang memanusiakan manusia yang ada. Harapan saya itu sebenarnya dari dulu juga konsen saya. Dari artinya caranya ya juga. Iya, artinya tadi saya bilang memanusiakan manusia yang ada. Saya kan berpikir seperti itu karena ya saya nelayan, orang tua saya nelayan. Nah, ketika tempat sumber perekonomian saya terusik dengan buruk begitu saja, berarti kan itu pembangunan tidak memanusiakan manusia yang ada di situ. Pendapat saya. Bang, nih izin Bang, saya nanya Bang, ada nggak kompensasi yang diberikan PIK 2 kepada orang yang kehilangan sumber perekonomian? Pekerjaan, contoh kayak tadi kan, ya Abang kan ada yang misalnya tambak lah ya, kita kan Abang nelayan nih, taruh ada nelayan, ada yang punya tambak. Ya kan selain lahannya digusur kan, ada nggak kompensasi yang diberikan dari PIK 2 kepada masyarakat? Ya misalkan kompensasi saya, dalam bentuk. Setahu saya yang saya alami karena saya juga nelayan, itu tukang bubu sero. Kenal kan bubu sero? Di kali-kali itu. Iya tahu. Iya ya. Peser pun nggak pernah. Artinya tidak ada kompensasi sama sekali tuh dari PIK 2 kepada masyarakat. Nggak ada. Ya, yang saya alami 0% nggak ada. Ya karena kan ini sebetulnya sama nih Bang dengan yang ada di Muncung ya, yang ada di Serang. Di Serang itu kan masih lahan produktif, apalagi di sana itu sawah ya Bang. Iya. Sawah itu kan masih luas sekali, bahkan sawah itu masih ditaniin. Nah artinya kan kalau seandainya yang kejadian sama Abang itu, Abang sebagai nelayan tidak dapat kompensasi, ada kan sudah kehilangan pekerjaan tuh, kemudian tambak sudah tidak mendapatkan kompensasi. Nah, artinya kan kehilangan pekerjaan. Nah, sekarang Abang bekerjanya tuh dari teman-teman yang kehilangan pekerjaan tuh, mereka sekarang bekerja sebagai apa, Bang? Kalau yang teman-teman yang lain kan migrasi ke tempat lain. Kalau dulu di Sungai Tarang. Jadi pindah. Iya, sekarang mungkin ada di Mangrove Muara. Terus ada yang pindah ke Kronjo. Ada yang pindah ke daerah Wetan, ada pada pulang kampung kembali. Ya, artinya mereka tidak mendapatkan kompensasi sama sekali, penggantian dari kehilangan pekerjaan itu ya Bang? Iya, ya mungkin ada kali ketika mereka menarasikan bahwa ada kompensasi, tetapi bagi saya pribadi dan keluarga, PSR pun nggak pernah merasakan kemanusiaan yang ada. Ya, artinya pembangunan itu ya tidak memanusiakan manusia, kan gitu ya Bang? Iya, bagi saya jelas. Ya, makanya di Serang ini harusnya juga nih mencontoh nih Bang Usman ini tinggal di Salembaran Jati. Salembaran Jati itu lebih awal dibangun PIK 2. Ya, tetapi narasi yang disampaikan awalnya sama dengan di Serang. Investasi, pembangunan, bahkan lebih seram lagi ya Bang, di situ mah disebut PSN ya Bang ya waktu itu ya. PSN. Nah, sekarang kan PSN udah dicabut nih Bang, PSN udah dicabut. Nah, artinya kan justru rakyat Serang ini
harusnya menolak dulu PIK 2 sebelum memang ada hitam di atas putih perjanjian-perjanjian yang memang menguntungkan masyarakat. Jangan sampai dengan dalih pembangunan melakukan segala cara. Ya, bukan begitu, Bang? Ya. Makanya tadi saya bilang pembangunan silakan, tetapi manusia yang ada. Iya. Kan lingkungan hidup yang ada. Gitu. Artinya jangan merugikan masyarakat lah kalau menurut saya. Itu ada pertanyaan di bawah tuh, Bang. Itu kalau boleh tahu PIK 2 itu milik pemerintah atau bukan tuh yang ditanya tuh di bawah. Itu kan swasta. Nah, iya betul. Jadi PIK 2 itu adalah milik swasta, bukan milik pemerintah. Nah, sekarang itu kan PSN-nya sudah dicabut. Jadi nyata-nyata itu adalah punya swasta, bukan punya pemerintah. Itu. Jadi orang Serang nih harus sadar bahwa tanahnya sekarang sedang dijajah oleh PIK 2 dengan dalih pembangunan, apapun alasannya. Karena kan begini nih, coba tanya Bang Usman. Bang Usman, kalau tanah Bang Usman kagak punya duit dijual sama tetangga, 10 tahun lagi Bang Usman punya duit beli lagi tanahnya ke tetangga, masih bisa ya Bang Usman ya? Bisa. Bisa. Tapi kalau dibeli oleh PIK 2, jangan lagi kita beli lagi, masuk aja kagak bisa. Bener nggak Bang Usman? Iya, betul. Gitu. Nah, makanya dari situ jelas kita harus berhati-hati dengan yang namanya dalih pembangunan. Belanda aja dulu nggak bangun, tetapi mereka juga menjajah. Tetapi Belanda dulu menjajah Indonesia itu tidak sampai memiliki tanahnya. Tapi PIK 2 sekarang menjajah Indonesia itu dengan cara memiliki tanahnya. Nah, itu persoalannya. Nah, jadi jangan sampai nanti ada rakyat Banten, rakyat mana itu ya akhirnya terusir. Ya bukti tadi Bang Usman tuh. Tinggal di Salimbaran Jati, akhirnya saudara-saudaranya, tetangganya, ya itu kan mencar kemana-mana ya Bang Usman ya? Kalau Salimbaran Jati sih masih utuh sih, Bang. Artinya, masih itu ya? Iya, iya, yang relokasi masih bisa dipindah di sini juga. Artinya masih ada mereka memang itu sebagai sumber perekonomian. Ya itu ya, mungkin gini, kalau nggak ada kompensasi ya karena mereka juga sistemnya kan tambak itu udah dijual-jualin semua dan mereka di situ kontrak. Tetapi kalau bagi nelayan-nelayan yang tradisional ya, yang menggunakan sungai kan bukan milik swasta. Bukan, ya. Betul. Iya. Sungai bukan milik swasta, tetapi ketika nelayan itu sumber perekonomiannya yaitu Sungai Tahang, Sungai Goba. Iya. Sampai ke laut. Ya, yang saya alami ya gitu. Tidak sepeser pun tidak pernah ada kompensasi. Yang katanya ada kompensasi. Ya berarti secara tidak langsung banyak aset negara yang digunakan oleh PIK 2 ya Bang. Contoh kayak sungai, kan itu ikut diuruk juga kan? Iya. Dari diuruk kan Bang? Nah, sekarang gini aja Bang. Iya ya. Kalau kita mau ambil ininya lah. Sungai Tahang 2013 itu penggusuran yang dilakukan Bupati saat itu. 2014 ada pengerukan Kali Tahang, Kali Sungai Tahang tuh, yang dibiayai oleh APBD dan dananya pun nggak sedikit. Nah, maksud saya itu dana kembali kagak ketika itu Sungai Tahang itu udah seperti sekarang. Kan kita rakyat akhirnya apa ya? Yang begitu aja. Satu. Kedua kali kalau kita bicara belum ya. Jadi rakyat hanya dijadikan korban akhirnya ya Bang. Jadi contoh lah, kita nggak usah jauh-jauh lah. Langsung ya, secara nggak langsung jadi korban lah. Iya. Ya, contoh tuh nggak usah jauh lah. Yang Kampung Melayu itu kan belum lama diperbaiki ya Bang. Nah, itu kan dengan APBD hampir 9,4 miliar. Belum ada setahun itu udah rusak. Siapa yang membuat rusak itu kan adalah mobil-mobil tanah pengangkut tanah merah kan yang dimasukkan. Yang tonasenya apa ya terlalu besar. Ya, artinya dari situ kalau dibandingkan yang dikeluarkan oleh mereka dengan yang dikeluarkan oleh Pemda itu kan kebanyakan dari masyarakat. Jadi seharusnya kita menjadi orang yang dirugikan. Dan apa yang dikeluarkan oleh mereka itu belum apa-apanya sebetulnya. Dibandingkan kerugian yang kita terima, itu kan jalan rusak, itu kan diperbaiki. Setahu saya itu yang jalan kampung itu sampai 9,4 miliar itu anggarannya. Kan itu sangat luar biasa itu. Sementara CSR yang dikeluarkan, saya yakin untuk di Lontor itu belum tentu sampai nilainya segitu kan.
Iya, makanya tadi saya bilang ini ya, Pemda ya ngelola keuangan daerah yang notabene dari pajak rakyat, yang ngerusakin itu nggak ada apa ya, nggak ada istilahnya MOU atau ganti lah. Oh, lu boleh beroperasi di mari, tapi ketika jalan rusak lu harus perbaiki. Nah, kalau kayak gitu sih kayaknya lebih nggak ngituin anggaran daerah. Ya, padahal kan dia udah jadi kan, di tempatnya kan jalan udah ada, udah jadi, tetap aja anggaran yang dipakai jalan-jalan umum kita yang dipakai. Iya, jalan umum. Kayak kerusakan parah, pintunya kemacetan. Ada dari harapan bawahnya ada yang mau disampaikan? Ya, harapan saya sih gitu. Harapan Jaya ada yang bersampaikan itu perlu. Ya, assalamualaikum, selamat siang semuanya. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Iya Bang, ada yang belum ini ya, saya dari Bekasi nih Bang ya. Iya, siap. Ya, untuk dua ini berarti yang apa namanya, yang memiliki lahan itu berarti pihak swasta ya Bang ya. Lahan milik pribadi masyarakat. Nah, yang ingin menguasai itu adalah Tapi katanya itu sudah menjadi milik pribadi ya, sudah apa namanya itu? ya sekarang sudah kembali lagi ke artinya gini, itu dibeli. King, suaranya King berbalik King. Jadi itu udah dibeli. Jadi itu tadi kan tanah warga. Nah, begitu tanah warga dibelilah dengan cara-cara yang tidak manusiawi oleh PIK 2. Yaitu yang tadi jadi korban itu kan Kang Usman tuh yang ada di atas, dia itu di Salembara Jati. Salembara Jati itu adalah awal pembangunan PIK 2 itu ada di wilayah Kosambi dan Teluk Naga. Nah, artinya apa? PIK 2 ini mengambil tanah warga itu ya tadi diambil dulu tanahnya, baru diurus tuh jual belinya. Contoh seperti tadi disampaikan bahwa ada tanah pendidikan, dinas pendidikan itu yang diuruk dulu oleh pihak PIK 2, kemudian baru diurus rislahnya itu di tahun 2024. Nah, artinya dari situ memang banyak kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh PIK 2, begitu Kang. Ada kira-kira apa Kang, harapan ada yang mau disampaikan nggak? Iya, saya juga sangat miris ya dengan juga dari yang dibangun itu, dari Vicky itu saya lihat juga dari tekstur pembangunannya, dari apa namanya juga tidak apa namanya, bukan budaya lokal, bukan budaya Indonesia yang diterapin di situ gitu. Justru malah seperti patung naga raksasa di situ, terus juga dari apa namanya tulisan-tulisan Cina gitu. Itu Bang, menurut saya jadi miris sekali lah ketika saya baca zaman dulu itu dari kolonial Belanda aja nggak kayak gitu ya. Ketika kolonial Belanda menjajah kita aja, itu justru malah adanya yang namanya transmigrasi, terus dilanjutkan sama pemerintahan Soeharto gitu untuk memberikan lahan buat rakyatnya untuk digarap. Nah, ini justru malah dijual dan dirampas gitu. Saya sangat miris sekali gitu Bang melihat keadaan sekarang ini. Itu Bang Usman itu, dia itu kan tadinya nelayan di samping itu kan. Dia tuh nelayan. Nah, jadi memang sekarang itu mata pencaharian warga yang ada di sana itu ya dengan adanya PIK 2 ini ya sehingga kan hilang. Nah, itu. Terus yang kedua adalah bahwa pembangunan PIK 2 ini itu ditutup oleh panel-panel tembok. Jadi tembok panel itu hampir 2 meter ya Bang Usman ya? 2 atau 3 meter Bang Usman? 4 meter ada. 4 meter ya. Jadi itu tingginya 4 meter. Artinya mereka itu memisahkan diri antara warga dengan perumahan. Jadi luar biasa itu sebetulnya. Jadi kalau misalkan orang Serang dalihnya katanya ingin pembangunan segala macam, itu panelnya aja, tembok aja 4 meter. Jangan lagi kita buat nginte. Itu buat lewat aja susah. Nah, jadi ini kita mencerdaskan rakyat Serang, rakyat Muncung. Janganlah mau dibodohi dengan kalimat-kalimat pembangunan, investasi. Investasi itu adalah yang pertama, itu untuk pendidikan dulu. Bangun dulu manusianya. Baru buat industri, bukan perumahan. Nah, ini mah perumahan. Kalau mau investasi ya industri lah, buat pabrik, sebut banyak-banyaknya, perusahaan. Itu pun harus yang memang diberdayakan masyarakat sekitar. Ya, karena kalau mau misalkan
perumahan, apa yang ada di dalam perumahan. Sementara itu akan ada apa pembatas tembok setinggi 4 meter tuh, seperti yang ada di Kang Usman tadi. Jadi kadang-kadang apa sih maunya yang pada nerima-nerima begini? Apa maunya? Mau duit. Ya kalau mau duit ya jangan jadi penjilat. Jadi mereka itu menjilat, bahkan Tuh. ya itu yang jadi masalah itu. Gitu, masa para pahlawan kita dulu memperjuangkan tanah kita dengan mengorbankan nyawa, tenaga, harta gitu loh. Tapi sekarang malah tanahnya dikuasai sama pihak asing gitu loh, Bang. Ya itu makanya tadi Tapi sebagian masyarakat itu justru malah senang gitu loh, Bang. Bahagia gitu. Itu saya lihat di apa bikin live gitu kan, di post, wah saya bahagia nih di sini gitu. Bahagia, senang, banyak pekerjaan, lowongan pekerjaan katanya gitu. Ya, sedih gitu kalau emang begitu gitu loh, tanah kita terampas. Ya, kan begini Kang, pekerjaan apa sih yang ada di perumahan? Paling juga membantu. Kedua ya jadi LC itu kan akan dibangun diskotik juga di situ. Jadi pelacur. Iya, jadi saya juga Makanya itulah yang harusnya dibangun itu. Di pembangunan itu konteksnya adalah ketika yang dibangun itu adalah kesehatan, bangun rumah sakit sebesar-besarnya. Itu namanya pembangunan. Terus kemudian ketika pembangunan itu konteksnya pendidikan, bangun sekolahan sebanyak-banyaknya. Bahkan sampai buat perguruan tinggi, buat rakyat Serang, buat rakyat Banten. Itu pembangunan. Terus kalau konteksnya adalah fasilitas umum, buat jalan sebagus-bagusnya. Kalau konteksnya untuk ekonomi masyarakat, lahan-lahan pertanian yang ada di wilayah Banten, buat tuh jalan-jalan sampai ke tengah. Tujuannya untuk mengangkut padi yang ada di sana, lebih mempermudah. Itu konteks pembangunan. Ya, jadi konteks pembangunan itu bukan dibangun kemudian dipager. Itu namanya perampasan. Terus kalau itu udah jadi, di tembok, di pagar, tuh dia mau dikemanain, mau tinggal di mana? Kemudian tuh yang masyarakat perairannya tuh yang para nani-nani itu nyari mata pencahariannya mau kemana? Justru dengan masyarakat sekarang bertani, pemerintah itu diringankan karena tidak menjadi beban pemerintah. Tetapi ketika mata pencahariannya diambil dan mereka jadi pengangguran, maka itu menjadi beban pemerintah. Otak pemerintahnya tuh di situ. Pemerintah Kabupaten Serang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang. Bukan begitu Kang Usman? Masuk. ya di Bekasi juga udah ada Bang pemagaran laut itu. Saya kadang-kadang berpikir ketika sekarang mereka tidak menjadi beban pemerintah, harusnya mereka senang. Ya karena mereka sudah mencari makan sendiri, bekerja sendiri. Ya tapi kalau misalkan lahan pencahariannya digusur, bekerja di mana? Dan itu akan menjadi beban mereka. Banyak tuh Kang Usman tetangganya yang dulunya nelayan, nambak. Ya ketika mata pencahariannya sudah hilang, ya maka mereka mau tidak mau mencari kerja di tempat lain. Dan itu masih mengadu nasib. Tidak seperti yang memang biasa mereka lakukan. Begitu Kang Usman. Jadi saya lihat juga ngeri ini Bang Yahya, ketika saya lihat juga ya dari video-video yang beredar tentang fix, saya lihat juga kan seluas itukah gitu loh, sehingga menjadi lahan pribadi, lahan pemilik swasta itu. Mereka ingin menguasai seluas-luasnya, dan itu sudah menjadi target, ya kan. Izin King, saya mau ada kerjaan dulu ya King ya. Nanti kita sambung lagi ya Kang Usman ya. Kang ya. Ya, izin saya mau ada kerjaan dulu, turun dulu ya. Mungkin sampai di sini aja, nanti kalau ada waktu kita ngobrol-ngobrol lagi kali ya. Ya Kang ya. Ya Kang Usman ya. Kang Usman. Ya, terima kasih. Makasih ya Kang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.